Halo guys, balik lagi sama gue di channel Brahmatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, di video terakhir hari ini gue bakal ngebahas tentang Bitcoin lagi dan Elon Musk teman-teman, karena gue dapet info update terbaru ya. Oke, jadi banyak yang bilang atau nanyain, bang ada info lagi gak? Oke, jadi di sini kita bisa lihat teman-teman, salah satu dari This is Bullish ya teman-teman ya, di Twitter dia bilang nih, intinya itu ya, original address is Coinbase ya. Jadi intinya itu teman-teman, si Elon Musk ini ya udah membeli 10.000 Bitcoin kembali ya untuk Teslanya gitu teman-teman ya. Jadi dia bilang Elon itu seorang pembohong nih teman-teman ya. Jadi dia udah menjelaskan kalau misalkan Tesla itu shareholder reports comes to outstanding 10.000 Bitcoin teman-teman ya. Don't be surprised that Elon is a liar. Jadi jangan kaget kalau misalkan Elon itu seorang pembohong gitu ya teman-teman, baru saja membeli 10.000 Bitcoin nih. Ini di tweet pada tanggal 13 Mei ya. Dia udah bilang seperti ini teman-teman kan. Dan benar saja teman-teman, hari ini nih baru aja 17 Mei 12:56 PM ya. Baru saja Elon ini nge-tweet tuh, to clarify speculation Tesla has not sold any Bitcoin. Nah, loh ya. Barusan dia bilang nge-food ya, bikin ketakutan ya kalau misalkan dia ya memang gitu mau jual Bitcoinnya lah, mau all in ke Doge, tapi dia malah bilang juga nih, dia malah ngebalas tweetnya dari Bitcoin Archive ini ya teman-teman ya, to clarify speculation ya. Jadi dia buat klarifikasi kalau misalkan Tesla itu belum menjual Bitcoinnya. Nah bener banget yang udah di tweet sama This is Bullish ya nih teman-teman, 13 Mei. Dia bilang bukannya apa, malah nambahin Bitcoinnya ya tuh, 10.000 Bitcoin malah ditambahin ke Tesla, beli lagi gitu. Jadi tuh dia udah bilang, don't be surprised that Elon is a liar. Ini tanggal 13 Mei. Dan bener aja kejadian di hari ini. Dia klarifikasi tuh, Tesla has not sold any Bitcoin teman-teman ya. Jadi memang pasar itu udah digonjang-ganjing sama Elon gitu teman-teman ya. Jadi kita ini sebenarnya nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Kita lihat juga teman-teman di Bitcoin apa namanya, Rainbow ini ya. Jadi di sini tuh kita bisa lihat teman-teman, kalau di warna merah ini ya maksimum bubble. Nah, Bitcoin tuh baru bubble kalau ngehit warna merah tua di paling atas dari pelangi ini, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat dari histori sebelumnya, ini tuh udah bahkan lewat dari pelangi ya, teman-teman ya. Itu di sekitar 2013 dan kembali lagi menginjak di pelangi merah ini di tahun 2017 Desember. Jadi kurang lebih 4 tahun untuk Bitcoin ini bisa nanjak kembali atau menyentuh ke pelangi warna merah ini. Nah, dia kembali mengalami penurunan walaupun sempat mengalami kenaikan juga ya di 2019 bulan 7. Nah, dia sempat down banget di sini ya 2020 nih bulan 3. Tapi sekarang kita lagi ada di masa-masa sekarang nih, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari track recordnya, dia per 4 tahun. Oke, berarti terakhir itu kan Desember 2017. Next itu berarti targetnya berapa di Desember 2021. Nah, di sini guys, kurang lebih udah maksimum bubble territory seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih nanti harga dari Bitcoin ini sekitar 2 miliar teman-teman. Ya, kurang lebih sekitar 2 miliar harga dari si Bitcoin ya. Hampir sekitar 2 miliar, 1,8 atau 2 miliar sekitaran itu teman-teman. Itu baru bubble, baru kalau misalkan mau jual, mau sell semua koin ya silahkan. Itu waktunya, itu saatnya gitu loh teman-teman ya. Sekitaran ini teman-teman, sekitaran Desember ya, kurang lebih teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat dari track record sebelumnya ya, dia itu sekitar ini teman-teman. Nah, sekitar bulan-bulan akhir itu Desember ya atau Januari tahun depan. Sekitaran itu teman-teman. Jadi kita harus was-was mulai November, Desember dan Januari. 3 bulan itu kalian harus was-was. Harus kita pantengin terus ini teman-teman. Apakah sudah mencapai pelangi warna merah ini? Kalau udah, nah itu baru saatnya kita panik dan bisa juga menjual semua aset kita. Itu teman-teman waktunya. Tapi kita masih ada di area orange ini ya teman-teman. Orange muda ini. Nah tuh orang-orang banyak bertanya, is this a bubble? Bener banget kan, sekarang memang banyak banget orang nanya ini apakah udah bubble belum gitu kan. Orang-orang masih tingkatnya masih galau gitu kan, gimana nih marketnya dan lain sebagainya ya. Nanti waktu dia mengalami kenaikan kembali nih di area orange, nah ini kembali orang mulai FOMO kembali ya teman-teman. Nah tuh kemudian masuk ke di tingkat kedua dari pelangi ini ya. Nah ini udah mulai ajakan untuk menjual. Nah ini baru maksimumnya di area warna merah nih ya teman-teman.
dia masih sangat able banget buat hit ke warna merah ini. Ya, ini siklusnya 4 tahun sekali. Ya, teman-teman, untuk dari grafik atau pantauan dari chart Bitcoin yang dari pelangi ini ya, Rainbow Bitcoin ya teman-teman ya. Bitcoin Rainbow chart ya. Jadi itu kurang lebih, dan kita bisa lihat teman-teman kalau di Indodax ya, ini adalah area support terkuat ya dari Bitcoin ya. Tadi sebelumnya gue udah infoin juga di video tadi pagi, ini adalah salah satu support terkuat teman-teman ya. Sekitar 640 jutaan ya. Dan dia memang terlihat memantul ya. Memantul sedikit teman-teman. Nextnya itu di mana? Di area segini, sekitar 550 jutaan. Sekitar area situ teman-teman untuk Bitcoin ya. Jadi dua area ini adalah area yang kuat menurut gua teman-teman. Bisa saja dia memantul dari area pertama di sini, atau dia soar lagi ke area sini baru mengalami pemantulan. Dua kemungkinan ini teman-teman, baru dia mantul lagi, naik lagi gitu. Itu ya analisa gue pribadi. Tapi kalau misalkan kita lihat dari USDT-nya, nah di sini dia udah sempat hit sekitar 42.000 sekian ya untuk Bitcoin, lalu mengalami reversal sekarang 44 ribuan ya teman-teman. Nah terus nextnya sama seperti ini, cuman ini versi USDT ya, di sekitar 38 ribuan ya teman-teman untuk Bitcoin ya. Ini dua area sama aja sih ini, cuman kan marketnya berbeda ya. Ini pakai Binance punya USDT, ini pakai Indodax punya IDR teman-teman ya. Jadi itu sekilas yang gue bisa infoin ke kalian ya teman-teman. Dan yang bertanya porto gue bagaimana, kalian bisa gue kasih lihat aja tuh. Porto gue sekarang 88.500.000 kan, kemarin sempat 96 jutaan, sempat 100 jutaan. Nah udah itu minus sekitar 12 jutaan, sekitar 12 juta 13 jutaan minus. Ya udah, gue juga tetap ya udahlah santai-santai aja gitu teman-teman ya. Karena lihat dari pergerakannya seperti ini ya teman-teman. Kalau gue nggak mengharuskan kalian hold, gue juga nggak mengharuskan kalian beli lagi atau apa ya, itu keputusan di tangan kalian. Makanya di beberapa video gue selalu info kalau misalkan setiap kita mau beli itu pasti perhatikan beberapa support. Kalau misalkan beberapa support itu tembus, ya udah nggak ada duit lagi, kita hold aja gitu teman-teman. Balik ke prinsip awal kita untuk membeli beli koin di kripto ini apa? Untuk investasi kah? Ya teman-teman, kalau untuk invest jangka panjang ya udah kalian hold. Tapi untuk yang trading harian memang pasti panik dan pusing ya, nyangkut dan lain sebagainya, apalagi untuk harian. Yaitu dia permasalahannya, problemnya untuk trader harian kan seperti itu problemnya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk Bitcoin ya. Jadi menurut gua, kalau gua pribadi sih gua masih ya udahlah relax aja dulu ya teman-teman, karena balik lagi nggak ada yang instan ya, pasti semuanya ada naik turunnya ya. Jadi itu aja buat gue ya, masih jauh lah ini ya, masih ke area sekitar 2 miliar baru bubble Bitcoin, baru kita boleh panik menurut gue itu. Dan sampai jumpa untuk next video teman-teman ya, semoga video ini bisa jadi referensi lah buat kalian ya. Sampai jumpa, bye bye, salam profit.